Hai guys, ketemu lagi nih bersama Line Cinema, YouTube channel yang meringkas semua genre film. Dari film action, horor, drama percintaan, film perang, film Mandarin, tapi tidak kita ringkas kalau film bokep ya guys. Oke guys, kali ini Mimin akan meringkas sebuah film barat yang berjudul Watcher. Film ini dibintangi oleh aktor tampan Keanu Reeves. Film ini berkisah tentang seorang pemuda tampan yang senang membunuh para gadis-gadis belia. Oke guys, jangan kebanyakan bacot, mari kita simak ringkasan filmnya. Cerita diawali oleh balap-balapan mobil polisi di tengah kota mengejar seorang maniak berwajah tampan berkulit putih, kita sebut saja namanya Tony. Tidak cuma di darat, di udara pun terlihat beberapa helikopter terbang mengelilingi kota. Padahal cuma satu orang yang mereka kejar, namun semua unit polisi dikerahkan. Seperti apalah jahatnya pria tampan ini. Polisi sibuk di luaran sana, ia malah asik menari-nari dengan santainya. Semua pasukan dikerahkan menyusuri semua sudut kota. Akhirnya polisi tiba di sebuah pintu dan langsung mendobraknya. Cerita kembali bersama seorang polisi yang menceritakan kepada seorang wanita cantik seperti apa penjahat yang mereka kejar dulu. Penjahat ini sangat jahat dan gila. Hobinya adalah membunuh, kalau orang melihatnya mereka tidak akan tahu kalau ia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ia mengerti semua taktik polisi dan setiap ia membunuh ia pasti merencanakannya dengan matang agar tidak tercium oleh polisi jejaknya, dan setiap ia menemukan mangsanya ia pasti mempelajari sampai berminggu-minggu kebiasaan targetnya itu. Di sebuah ruangan terlihat si Tony akan melakukan aksinya, karena ia sedang mempersiapkan semua peralatan untuk membunuh. Dari lakban, obeng, borgol, palu dan besi untuk membuka kunci rumah si target. Target pun pulang ke rumah, namun ia tidak menyadari kalau si Tony telah masuk ke rumahnya. Sewaktu wanita ini ingin mengganti baju, tiba-tiba saja Tony menyergapnya dan mengikatnya di sebuah kursi. Dia mengajak wanita itu menari dalam keadaan terikat dan mulut di lakban, dan setelah ia bersenang-senang dengan wanita itu kemudian ia membunuhnya. Cerita kembali bersama seorang detektif yang kita sebut saja namanya Bambang. Bambang pun baru sampai ke rumahnya untuk beristirahat. Dia memasuki rumahnya yang berantakan itu sangat tidak terurus. Ternyata Bambang inilah yang dahulu pernah mengejar pembunuh berdarah dingin atau dengan nama lain ialah Tony. Di meja terlihatlah beberapa tumpukan map surat menyurat dan terlihat sebuah amplop yang lain daripada yang lain. Ia pun tidur karena lelahnya, di dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan istrinya sambil berpegangan tangan. Dan ia juga bermimpi bahwa istrinya dibunuh oleh si Tony dengan membakar rumah detektif Bambang. Namun yang disayangkan Bambang tidak bisa menyelamatkan istrinya itu. Tidak lama kemudian Bambang pun bangun dari tidurnya dengan terengah-engah. Ia merasakan sakit di kepalanya dan di perutnya. Dengan cepat ia mengambil obat dan menyuntikannya di atas pinggangnya. Dengan begitu ia bisa sedikit enakan. Setelah kondisinya agak enakan, Bambang pun keluar ke sebuah kedai minuman. Di sana ia menenangkan dirinya dan mencoba untuk tidak memikirkan masa lalunya bersama istrinya. Setelah santai-santai Bambang pun mendapat kabar bahwa telah terjadi sebuah pembunuhan, maka ia pun bergegas menuju ke TKP. Sesampainya di sana ia bertemu detektif lainnya dan ia diminta untuk membantu memecahkan kasus ini. Cerita kembali di pagi hari di mana si Bambang sedang menikmati secangkir kopi dan sebuah roti. Namun tiba-tiba ia membuka beberapa amplop yang sudah ada dari beberapa hari yang lalu. Betapa terkejutnya ia melihat foto yang ada di amplop itu adalah seorang wanita muda yang tewas kemarin. Ia pun langsung menelpon detektif lainnya yang kita sebut saja namanya Supri. Ternyata Supri lagi sibuk mengejar penjahat pencuri mobil, lalu Supri menyuruh Bambang untuk datang ke kantornya untuk membahas kasus pembunuhan ini. Keesokan harinya Bambang pun mendatangi kantor Supri. Di sana mereka langsung membahas masalah pembunuhan ini. Supri pun coba meminta bantuan ke detektif Bambang untuk menyelidiki dan memecahkan misteri pembunuhan berantai ini. Cerita kembali ke sebuah toko kamera di mana terlihat seorang gadis muda cantik sedang berpose di depan kamera. Tidak lama kemudian muncullah Tony dengan modus menanyakan apakah kamera yang ia punya masih ada jualannya. Dengan ketampanannya wanita penjaga toko itu menjadi sumringah tidak karuan dan salah tingkah. Lalu Tony meminta wanita itu berpose di depan kameranya dengan alasan apakah kameranya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Ternyata selain kamera Tony, ada sebuah kamera yang masih hidup merekam semua tingkah laku mereka berdua. Kemudian kepala polisi di kota itu meminta kepada Bambang untuk mengungkap tuntas kasus ini agar masyarakat percaya akan kinerja polisi.
Setibanya di rumah sewaktu ingin tidur tiba-tiba Tony menelpon Bambang untuk memberitahukan kalau ia akan membunuh kembali. Namun sebelum membunuh ia akan mengirimkan foto kepada Bambang siapa wanita yang akan ia habisi lagi. Keesokan paginya datanglah seorang kurir mengantarkan paket bunga dan sebuah amplop. Ternyata di dalam amplop itu terdapat foto seorang wanita yang akan dihabisi oleh Tony. Dengan cepat Bambang pun ke kantornya dan melaporkan dan juga meminta kepada kepala polisi agar dia yang memimpin kasus kedua ini. Keinginan ia pun disetujui oleh kepala polisi. Lalu mereka menyebarkan foto itu ke semua penjuru kota dan televisi, agar siapa yang melihat wanita ini segera melapor ke nomor telepon yang ada di selebaran itu. Mereka pun bergerak cepat menebarkan semua tim kepolisian untuk mencari wanita itu. Di sudut kota, di pertokoan, di jalanan mereka mencari, karena mereka cuma dikasih waktu sampai jam 9 malam oleh Tony. Seandainya mereka tidak bisa menemukan wanita itu, maka Tony akan menghabisinya. Akhirnya mereka mendapat petunjuk kalau ia bekerja di sebuah toko kamera di sebuah mall. Mereka langsung mendatangi toko itu dan meminta nomor teleponnya agar Bambang bisa menelponnya agar ke kantor polisi. Sayangnya wanita itu berada di panggilan lain karena ibunya sedang menelpon. Setelah ia menelpon ibunya, Tony pun langsung beraksi dan membunuhnya. Bambang pun menelpon kembali namun yang mengangkat telepon adalah Tony. Bambang beserta yang lain langsung bergegas ke TKP di mana si Tono menghabisi nyawa gadis belia itu. Mereka pun langsung melakukan olah TKP. Tony pun kembali lepas dan berleha-leha berkeliaran di luaran sana. Misteri pembunuhan berantai ini pun belum terungkap juga. Cerita kembali ke Bambang yang lagi makan malam bersama Supri. Bambang pun mengatakan kalau dia gagal untuk menangkap Tony. Supri pun memberikan semangat untuk lain kali Tony ini tidak akan lepas lagi. Sepandai-pandai tupai meloncat pasti jatuh juga, ungkap si Supri. Selepas makan malam Bambang pun berjalan di sela-sela pertokoan di pinggir jalan, namun tiba-tiba ia melihat sosok yang mencurigakan. Mungkin meyakini kalau itu adalah si Tony, Bambang pun langsung mengejar dan menembaki mobil itu, sayangnya mobil itu pun berhasil lolos. Cerita kembali seperti biasa, Tony pun berangkat ke kantor. Namun setelah ia memasuki lift, tiba-tiba Tony pun ikut masuk di lift yang sama. Aduh Bang, itu tuh si Tony yang kamu cari-cari ada di samping dirimu di lift yang sama. Polisi pun terus mencari jejak atau bukti-bukti sekecil apapun untuk mengungkap motif dari pembunuhan ini. Hingga suatu saat Tony mengirimkan lagi sebuah foto gadis yang akan menjadi sasarannya. Pihak kepolisian pun langsung memperbanyak foto itu dan menyebarkannya di mana-mana. Televisi pun tak luput dari pencarian gadis yang akan menjadi mangsa si Tony. Pasukan pun disebar di seluruh kota sampai-sampai mereka menanyakan kepada pejalan kaki tentang foto wanita ini namun semuanya menjawab tidak tahu. Tiba-tiba muncullah laki-laki yang lagi main skateboard lewat di belakang Bambang dan menabrak Bambang, dan Bambang pun langsung bertanya apakah pernah melihat wanita ini. Tiba-tiba laki-laki itu pun kabur setelah melihat foto itu, Bambang pun langsung mengejarnya. Setelah mendapat informasi di mana keberadaan wanita itu, Bambang pun langsung menuju ke TKP. Namun Tony pun lebih dulu sampai di mana wanita itu berada dan menghangatkan badan dengan api unggun di dekatnya. Namun tiba-tiba saja wanita itu melempari Tony dengan tas yang ada di dekatnya. Entah apa yang sudah mereka bicarakan, yang jelas sepertinya wanita itu sudah mempunyai firasat kalau Tony mempunyai niat jahat terhadap dirinya. Kejar-kejaran antara Tony dan wanita itu pun terus berlangsung di dalam gedung. Sungguh kali ini Tony mendapatkan perlawanan dari korbannya. Sedangkan rombongan Bambang dan Supri pun berlari menuju ke gedung itu setelah diberi info oleh laki-laki yang main skateboard tadi. Setelah bersembunyi dan lari akhirnya si Tony menemukan kembali wanita itu, dan Tony pun masih melemparkan senyum manisnya. Di luar gedung terlihat Bambang dan Supri memasuki gedung dari sebelah samping. Semua unit kepolisian dikerahkan untuk menangkap pembunuh berantai si Tony. Tony pun menyandera korbannya di dekat sebuah jendela sedangkan pasukan bersenjata kepolisian telah bersiap di depan gedung dan Bambang pun terus mencoba mendekat. Namun akhirnya wanita itu pun dihabisi oleh Tony. Lalu Tony pun kabur dan Bambang terus mengejarnya.
Tony pun terus berlari sekuat tenaga dan akhirnya ia memecahkan kaca mobil dan lari dengan mobil itu, namun sialnya sewaktu ingin keluar dari situ ia dihadang oleh mobil patroli. Ia pun memutar mobilnya dan kembali melarikan diri ke jalan besar dan kejar-kejaran di jalan raya pun kembali terjadi, dan pada akhirnya Tony bisa meloloskan diri. Sungguh hebat skill laki-laki tampan ini, sudah 3 kali pembunuhan ia luput dari sergapan polisi. Lalu Tony menabrak sebuah pom bensin mini, tidak lama datanglah mobil patrol yang mengejarnya tadi. Tanpa lama Tony langsung menghidupkan korek dan membakar pom bensin itu hingga meledak, mobil patrol itu pun terkena imbasnya dan ikut juga meledak. Setelah ledakan besar itu terjadi, Tony pun langsung pergi dan menghilang. Cerita kembali ke TKP di mana pembunuhan terjadi, sepertinya polisi sudah kehabisan akal untuk menangkap pembunuh yang sangat hebat ini. Beberapa hari kemudian Bambang pun dirawat karena sakitnya dan ia dijenguk oleh temannya. Sepertinya temannya ini sangat perhatian sekali dengan kondisi si Bambang saat ini. Terlihat di sebuah ruangan dokumen Tony mencari biodata seorang lagi yang akan ia jadikan korban berikutnya, kemudian Tony langsung menelpon Bambang dan memberitahu bakal ada korban selanjutnya. Tony ingin bertemu dengan Bambang, akhirnya mereka bertemu di sebuah pemakaman umum. Setelah sampai di sana Bambang langsung menodongkan senjatanya. Lalu Tony pun berkata, tembaklah kalau kau ingin ia mati. Ternyata yang disekap oleh Tony ialah teman Bambang yang menjenguknya di rumah sakit kemarin. Terpaksa Bambang tidak melawan dan menembak. Akhirnya Tony mengajak Bambang ke sebuah gedung di mana di sana Tony menyandera korbannya. Namun pihak kepolisian telah mengetahui posisi mereka dengan GPS yang ada di telepon seluler milik Bambang. Mereka pun bersiap dengan pasukan darat dan udara, sesampainya di dalam Bambang pun langsung dipukul di bagian belakang kepalanya dan jatuh pingsan, lalu ia didudukan di sebuah kursi. Aku ingin engkau menyaksikan kematian temanmu ini di depan matamu, ujar Tony kepada Bambang. Wanita itu pun mencoba untuk berteriak namun tidak bisa karena mulutnya dilakban dan badan terikat oleh tali. Sedangkan pasukan kepolisian telah meringsek masuk ke area bangunan. Mereka pun berbincang dan Bambang pun mengingatkan kalau kamu tidak akan lolos kali ini. Si Tony pun cuma bisa senyum seperti mengejek si Bambang. Kemudian Tony menghampiri wanita itu dan mulai mencekik lehernya. Namun Bambang pun terus ngoceh agar bisa mengalihkan Tony yang akan mencekik wanita itu. Karena kesal Tony pun menghampiri Bambang. Setelah Tony mendekat, Bambang langsung melancarkan serangan tepat ke arah bagian samping kepala Tony. Tony pun mengerang kesakitan. Dan beberapa lilin pun jatuh ke lantai yang sudah tertumpah minyak, kebakaran pun mulai melebar di ruangan itu. Tony pun berusaha untuk menghabisi Bambang. Namun Bambang lebih dulu menarik pelatuk senjatanya hingga meletuslah beberapa peluru ke arah Tony, dan akhirnya Tony pun tewas di tempat. Namun api terus menjalar ke seluruh ruangan di mana di sana banyak sekali tabung gas yang mudah terbakar dan meledak. Kemudian dengan cepat Bambang memeluk wanita itu dan berlari ke arah jendela dan menerobosnya untuk keluar. Mereka berdua pun meloncat dengan menabrakkan diri mereka ke jendela dan akhirnya jatuh tepat di bawah kolam, dengan begitu mereka tidak mengalami luka yang serius. Pada akhirnya kasus ini pun terungkap dan terpecahkan, sekarang penjahatnya telah tewas. Polisi pun segera menyisir untuk menetralisir lokasi kejadian. Tony pun lenyap, mudah-mudahan tidak ada lagi Tony-Tony yang lain di kemudian hari. Oke guys, sekian dulu ringkasan cerita film The Watcher ini. Terima kasih udah menyimak, salam buat keluarga dan semoga kalian semua sehat selalu. Amin.